Halo, perkenalkan nama saya Dewangga Paramanandana Raharjo dengan NIM 21508010711049 dan saya berkuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Prodi saya itu Manajemen Sumber Daya Perairan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Selamat menikmati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan salah satu materi genetik selain RNA, yang dimana sebagai asam nukleat yang berperan pada materi genetik di dalam tubuh organisme. DNA biasanya ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA juga memiliki bagian penting dari reproduksi, di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua kepada keturunannya. Molekul DNA sendiri terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama yang lain untuk membentuk bentuk yang dikenal sebagai heliks ganda, atau sering kita sebut itu double helix. Selanjutnya itu struktur DNA. DNA sendiri tersusun dari 3 komponen. Yang pertama itu gugus fosfat, yang kedua gula pentosa atau deoksiribosa, yang ketiga basa nitrogen yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu purin yang berisi adenin dan guanin, dan pirimidin yang berisi timin dan sitosin. Kemudian masing-masing dari ketiga komponen tersebut akan membentuk suatu nukleotida atau satuan terkecil DNA, atau juga monomer DNA, yang dimana gabungan dari beberapa nukleotida akan membentuk suatu polimer yang disebut polinukleotida, yang kemudian polinukleotida ini akan membentuk untaian DNA. Yang selanjutnya, yang pertama itu fosfat. Fosfat merupakan struktur molekul yang berenang 5, yang dimana 2 lengannya mengikat 1 atom oksigen dan ketiga lengan lainnya mengikat 1 atom oksigen masing-masing. Satu lengan ini terikat dengan P dan satunya merupakan lengan bebas yang masih bisa berikatan dengan lengan lain dari nukleotida. Yang kedua itu gula pentosa atau deoksiribosa, memiliki 5 atom karbon seperti pada gambar. Dan struktur deoksiribosa yaitu berbentuk cincin pada DNA dengan salah satu sudutnya memiliki atom oksigen. Dikatakan sebagai deoksiribosa karena gula ribosa pada atom kedua kehilangan 1 atom oksigennya, sehingga pada atom nomor 2 hanya tersisa atom hidrogen. Sedangkan jika dapat atom karbon nomor 2 yang berikatan dengan gugus hidroksida, maka disebut dengan gula ribosa. Gula ribosa ini terdapat pada DNA. Yang ketiga itu basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin yang selalu berpasangan. Dan pada purin memiliki struktur 2 cincin, sedangkan basa nitrogen pada pirimidin memiliki struktur cincin. Adenin disimbolkan dengan A, guanin disimbolkan dengan G, sitosin disimbolkan dengan C, dan timin disimbolkan dengan T. Selanjutnya itu nukleotida. Nukleotida sendiri adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Dan nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi ini. Dan nukleotida sendiri diperoleh dari makanan dan juga disintesis dari nutrien. Yang selanjutnya itu susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat, yaitu pada gambar yang atas terdapat 4 nukleotida membentuk 2 pasangan basah, yaitu timin dan adenin yang dihubungkan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Dan sedangkan pada gambar yang bawah merupakan nukleotida monofosfat. Basa nitrogennya ini mewakili satu sisi pasangan basah. Satu monomer nukleotida ini terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfatnya masing-masing. Setelah itu membentuk 2 struktur runding ganda dari asam nukleat. Pada gambar ini, unsur-unsur struktural pada nukleotida yakni ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida bisa warna kuning, biru, atau hijau di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleotida
Monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat atau warna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida di fosfat. Dan penambahan yang ketiga membentuk nukleosida dari fosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glikosidik bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida ini yaitu kelompok purin dan pirimidin dicantumkan di bagian kanan atau warna biru, dan 10 nukleotida siklik yang berperan sebagai molekul persinyalan dengan fosfat tunggal yang berikatan dengan posisi 5 dan posisi 3. Selanjutnya itu penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida atau basa nukleobasa, dan yang kedua itu gula pentosa yang berupa ribosa atau deoksiribosa, yang ketiga gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu guanin yang disimbolkan G, adenin yang disimbolkan A, sitosin yang disimbolkan C, timin yang disimbolkan T. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil atau U disimbolkan dengan U alih-alih timin. Selanjutnya kita beralih ke nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Berdasarkan gula pentosanya, terdapat 2 macam nukleosida, yaitu yang pertama ribonukleosida yang mengandung gula ribosa, dan yang kedua itu deoksiribonukleosida yang mengandung gula deoksiribosa. Dan nukleosida juga terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula berupa ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Lebih gampangnya itu nukleosida itu basa tambah plus gula, dan jika nukleotida itu gula plus basa plus fosfat. Selanjutnya kita beralih ke ikatan fosfodiester. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gula fosfat. Nah, ikatan fosfodiester ini dan struktur DNA ada tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 3-5 fosfodiester. Nah, ujung 3 dan ujung 5 ini merupakan tempat untuk menempel fosfat, dan dapat dilihat dari arah ujung 3 dan ujung 5. Nah, untai ganda DNA ini memiliki orientasi antiparalel, yaitu terdiri dari ujung 5 dan ke ujung 3, dan untai ujung 3 ke ujung 5 yang berpasangan. Di dalam molekul DNA atau RNA digabungkan bersama ke dalam polimer dalam ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil OH pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Dan kenapa diberi nama ikatan fosfodiester? Karena fosfat secara kimia ada dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu asam nukleat memiliki arah. Selanjutnya itu basa nitrogen penyusun DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan nitrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan nitrogen terbentuk antara 2 basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Pada gambar, adenin yaitu basa purin berpasangan dengan timin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2. Sementara guanin basa purin berpasangan dengan sitosin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Selanjutnya itu pasangan basah. Pasangan basah merupakan 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling berkomplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Dalam penelitian, pasangan basah sering disebut dengan PP atau base pairs. Pada pasangan basah yaitu adenin membentuk pasangan yang berpasangan dengan timin dan guanin membentuk pasangan dengan sitosin. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan 2 untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Pembentukan basa juga memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lainnya. Adapun macam-macam DNA, yaitu yang pertama aDNA, yaitu mempunyai 11 basa perputaran
lebih aktif dalam sel dibandingkan bDNA. Sedangkan bDNA mempunyai satu basa perputaran yang digunakan dalam replikasi RNA. Dan terakhir itu zDNA mempunyai 12 perputaran yang digunakan dalam penerjemah RNA. Adapun gambar-gambar visual DNA. Di sini ada 3 keluarga heliks DNA, yaitu ada aDNA, ada bDNA, dan zDNA. Yang pertama kita membahas dulu aDNA. aDNA ini yang dapat dengan mudah terbentuk dengan rentan purin tertentu, misalnya GAG dan GGA. aDNA juga bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. Pada penambahan larutan non-elektrolit, bDNA mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa dari bentuk endokonformasi ke C2 ke bentuk C3 dan membentuk aDNA. aDNA ini yang berada di paling pojok kiri. Sedangkan yang kedua yaitu bDNA. bDNA ini yang paling disukai oleh urutan campuran. bDNA juga adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Pada pH netral dan konsentrasi garam fisiologis, DNA secara alamiah membentuk bentuk umumnya berupa bDNA. Selanjutnya yang terakhir itu zDNA. zDNA ini paling disukai oleh langkah pirimidin lalu purin secara bergantian, misalnya CGC dan GCG. zDNA juga adalah bentuk dari bDNA, dapat berubah karena kondisi garam tinggi atau kelembapan yang rendah membentuk zDNA. zDNA memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri, bukan ke kanan seperti bDNA atau aDNA. Konfirmasi heliks DNA yang berbeda ini memiliki fungsi biologis yang sangat penting. Selanjutnya, apa itu RNA? RNA atau ribonukleik aksid atau asam ribonukleat merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, pengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA juga dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA juga merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. RNA juga merupakan polimer pendek tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida atau polinukleotida yang bersambung dengan ikatan 3 hingga 5 fosfodiester. Selanjutnya kita beralih ke struktur RNA. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam 2 hal. Yang pertama, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Dan ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat di deoksiribosa. Dan yang kedua, satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil yang disimbolkan U yang menggantikan dimin yang disimbolkan T. Selanjutnya kita beralih ke nukleotida. Nukleotida merupakan unit dasar penyusun asam nukleat. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen atau basa nukleotida. Asam nukleat sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari yang pertama gula ribosa, yang kedua gugus fosfat, yang ketiga basa nitrogen. Yang pertama gula ribosa. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil, yaitu gula deoksiribosa. 2 itu gugus fosfat. Seperti pada DNA, molekul RNA merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Yang ketiga, basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu berisi adenin dan guanin, basa pirimidin berisi sitosin dan urasil. Dan urasil sendiri mempunyai struktur yang serupa dengan dimin pada DNA.
basa nitrogen pada RNA berikatan pada atom nomor 1 pada gula ribosa. Dan tulang punggung RNA ini tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. RNA berada secara bebas di dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat seperti guanosin trifosfat atau GTP dan adenin trifosfat atau ATP, uridin trifosfat atau UTP, dan cysteine trifosfat atau STP. RNA sendiri disintesis oleh DNA di inti sel. RNA ini mempunyai beberapa molekul antara 25.000 hingga jutaan. Pada dasarnya, rantai RNA merupakan polinukleotida tunggal, namun rantai tunggal yang terlibat dapat membentuk daerah double helix yang mengandung pasangan basa nitrogen G dan C, A, dan U. Ikatan antara basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk ribonukleosida atau nukleosida. Ikatan antara ribonukleosida dengan gugus fosfat akan membentuk ribonukleotida atau nukleotida. Macam-macam rRNA. Yang pertama, mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, yaitu rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. RNA ini merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Fungsinya untuk menyusun ribosom. Dan yang terakhir, yang ketiga itu tRNA. RNA atau RNA transfer memiliki struktur yang paling kecil, berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Sebelum kita lanjut ke perbedaan antara DNA dan RNA, maka kita akan melihat gambar visual dari RNA dan DNA. Yang kiri adalah RNA dan yang kanan adalah DNA. Dan sedangkan yang di pojok-pojoknya itu basa nitrogennya masing-masing. Dengan melihat gambar visual ini, perbedaan antara RNA dan DNA dari basa nitrogennya adalah bahwa RNA basa nitrogennya urasil, sedangkan DNA basa nitrogennya adalah dimin. Perbedaan antara DNA dengan RNA dilihat dari rantai. DNA itu ganda berpilin dan panjang, sedangkan RNA tunggal dan pendek tidak berpilin. Bila dari gula pentosanya, DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Bila dari basa nitrogennya, DNA itu purin berisi adenin dan guanin, sedangkan pirimidin itu sitosin dan timin. Sedangkan RNA itu purinnya itu adenin dan guanin, pirimidinnya itu sitosin dan urasil. Bila dari kadarnya, DNA itu konstan atau tetap, sedangkan RNA itu berbeda-beda. Dilihat dari jumlah basa nitrogennya, DNA itu purin sama dengan pirimidin, dan sedangkan RNA itu purin pirimidin. Letaknya, terlihat dari letaknya, DNA itu terletak di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA itu inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Dilihat dari fungsi masing-masing, DNA itu berfungsi yang pertama materi genetik semua makhluk hidup, yang kedua pembawa materi genetik, yang ketiga mengontrol reaksi metabolik dalam sel, dan yang sedangkan RNA itu fungsinya materi genetik dari beberapa virus, yang kedua pembawa kode genetik, yang ketiga penyusun ribosom, dan yang keempat pembawa asam amino. Selanjutnya itu dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral sendiri adalah proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama membuat kopi yang tepat pada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi, dan yang kedua meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA, yaitu messenger RNA pada waktu proses transkripsi. Dengan demikian, mRNA dapat menerjemahkan informasi-informasi bahasa dalam 4 huruf dari pada asam nukleat dalam bahasa, yaitu 24 huruf, sangat tidak efektif. Jadi kita menggunakan mRNA. Selanjutnya itu replikasi.
Replikasi bahan genetik merupakan proses pengopian rangkaian molekul bahan genetik atau DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Meskipun konsep dasar replikasi antara struktur bahan genetik yang satu dengan yang lainnya adalah serupa, namun diketahui ada banyak perbedaan dalam hal mekanisme rincinya. Sebagai contohnya ini yaitu pada bahan genetik yang berupa molekul RNA memuncaki mekanisme replikasi kerinci yang berbeda pada replikasi molekul DNA. Nah, pada kelompok virus misalnya ini replikasi bahan genetik yang terjadi dalam sel inang, yang sebenarnya ini merupakan jasad hidup yang lain dari jasad virus itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena virus merupakan jasad parasit obligat. Di lain pihak, replikasi DNA pada prokaryotik dan eukaryotik terjadi dalam sel jasad hidup yang bersangkutan. Selain itu, perbedaan struktural molekul bahan genetik misalnya antara DNA lingkar atau sikural DNA dan DNA linear juga berimplikasi pada perbedaan mekanisme replikasi ini. Selanjutnya, kita ke proses replikasi DNA dengan kita membaca gambar ini. Yang pertama itu helikase memisahkan ikatan ganda DNA, selanjutnya beralih ke protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal, dan selanjutnya itu leading starch dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase, dan selanjutnya itu lagging starch dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Dan selanjutnya terakhir itu RNA primer diganti jadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Dan perlu diketahui untuk arah replikasinya dari kanan ke kiri. Selanjutnya itu transkripsi. Transkripsi sendiri adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Transkripsi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu inisiasi, yaitu permulaan. Transkripsi ini dimulai oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase ini melekat. Promoter ini mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi itu dimulai, juga menentukan yang di mana dari 2 rantai ganda DNA ini yang digunakan sebagai rantai cetakan. Yang kedua itu ada elongasi, yaitu pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, nah giliran rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 bahasa DNA. Nah, enzim RNA polimerase ini menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA ini. Setelah itu, sintesis RNA ini berlangsung. Rantai DNA dan rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang terakhir itu yang ketiga, yaitu terminasi. Artinya pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator ini merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokaryotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Sedangkan pada eukaryotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi sampai 10-35 nukleotida. Nah, RNA yang telah terbentuk ini terlepas enzim tersebut. Selanjutnya itu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan rutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau kerangka baca terbuka. Suatu ORF dicirikan oleh yang pertama itu kodon inisiasi translasi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA, dan yang kedua serangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon.
Yang terakhir itu kodon terminasi translasi, yaitu RRA atau UAA pada mRNA dan TAG atau UAG pada mRNA. Dan perlu diingat bahwa pada RNA tidak ada basa timin yang yaitu melainkan dalam bentuk urasil. Dan translasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu inisiasi, yang kedua elongasi, yang terakhir ada terminasi. Selanjutnya, tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan menjadi rantai polipeptida. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Codon stop itu ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi codon stop ada AUU. Berikut ini adalah referensi yang saya ambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.